ke depan, Tuhan kan menuntungmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Selamat pagi semuanya. Masih kurang semangat. Tadi pagi tidak makan? Kalau makan berarti harus lebih semangat lagi. Selamat pagi. Oke, luar biasa sekali. Semangat sekali. Daniel, jangan lupa pakai maskernya dan yang lain. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Siapa kira-kira di antara kalian yang hari ini kamu lihat tidak dalam sekolah? Ada? Tidak ada. Semua kursi terisi. Berarti lengkap ya? Tidak ada yang tidak datang. Nah, baiklah. Sekarang sebelum kita melakukan sesuatu, melakukan kegiatan belajar mengajar, sebaiknya kita harus bagaimana dulu? Kita harus berdoa terlebih dahulu. Siapa kira-kira yang berani hati, yang mau memimpin kita untuk berdoa? Siapa yang mau? Sebelum kita melakukan suatu kegiatan, sebaiknya, Laura, kita memulainya dengan apa dulu? Kita berdoa dulu. Biasa berdoa toh di rumah toh? Iya. Nah, sekarang siapa kira-kira di antara kalian yang mau memimpin doa? Berani hati, tidak boleh malu-malu. Ya. Wah, banyak yang mau memimpin doa. Sekarang Ibu minta bantuannya Adit untuk memimpin kita berdoa bersama-sama. Bagaimana kalau kita mau berdoa? Apakah duduk atau berdiri? Berdiri. Oke. Baik ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami bisa mengirim nafas kehidupan-Mu di pagi yang cerah ini. Dan Yesus, kami mau hari ini melakukan percobaan. Dan Yesus, tolong jangan iblis dan roh jahat yang membunuh kami saat percobaan. Dan Yesus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Aditya. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk. Ibu minta semuanya tetap berdiri. Semuanya berdiri. Masih ingat tepuk PPK? Masih. Oke. Oleh karena itu, untuk bersemangat memulai pembelajarannya, maka kita lakukan bersama-sama tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Oke. Nah, sekarang Ibu minta Aditya maju. Supaya kita lebih bersemangat lagi, mari kita melakukan bersama-sama tepuk apa? Untuk lebih bersemangat lagi, Ibu minta kalian semua untuk berdiri. Kita menyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Tahu toh? Tahu. Oke. Sekarang dengan bersemangat kita nyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila. Boleh sambil bertepuk tangan. Garuda
adalah wujud benda. Aku sangat disukai anak-anak karena aku dingin dan manis. Aku adalah dan wujudku adalah. Iya, aku adalah wujud benda. Aku sangat disukai anak-anak karena aku dingin dan manis. Aku adalah titik-titik dan wujudku adalah titik-titik. Siapa yang bisa? Glesia, Es krim. es krim dan wujudnya benda padat. Benar atau salah, Dika? Benar. Oke, tepuk salut dulu untuk yang sudah menjawab 2 pertanyaan tadi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Siapa yang mau menjawab pertanyaan yang ketiga dan mau membacakan pertanyaan yang ketiga? Adit, silakan baca. Aku adalah wujud benda. Jika aku diisi pada sebuah benda, aku akan mengikuti bentuk badannya. Aku adalah benda. Aku adalah benda apa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Kalila. Aku adalah benda cair. Oke, luar biasa sekali. Nah, sekarang pertanyaan yang keempat. Siapa yang mau membacakan pertanyaan yang keempat? Siapa yang mau membacakan pertanyaan yang keempat? Iya, Galen. Aku adalah sebuah benda. Aku bisa digunakan ketika ibu membuat kue. Aku bisa meleleh jika dipanaskan. Aku adalah. Iya, aku biasa digunakan ibu atau mama ketika mama sedang membuat kue. Aku bisa meleleh jika aku dipanaskan. Aku adalah. Juan. Aku adalah mentega. Luar biasa sekali. Kamu sudah dengan sangat baik menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, sekarang mungkin kamu bertanya, apa kira-kira tujuan dari kami belajar hari ini, Ibu? Atau apa gunanya kami belajar hari ini? Nah, hari ini tujuan dari kamu belajar adalah yang menjadi tujuan kita belajar hari ini, Lionel, adalah dengan menyimak video. Setelah menyimak video perubahan wujud benda, kemudian melakukan percobaan. Kamu nanti akan melakukan percobaan dan berdiskusi. Kalian mampu mengurai atau menjelaskan informasi perubahan wujud benda mencair dengan benar. Lalu kemudian ada lagi tujuan pembelajaran yang lain, yaitu dengan menonton video tadi, dengan melakukan percobaan, dan dengan berdiskusi, kalian akan mampu merinci benda-benda yang mengalami perubahan wujud benda, wujud mencair dengan percaya diri. Lalu yang ketiga, setelah melakukan percobaan dan berdiskusi, kalian mampu membuat laporan tentang informasi perubahan wujud benda mencair dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan percobaan, berdiskusi, kalian mampu mempresentasikan, melaporkan. Berarti nanti kalian berdiri di depan kelas, melaporkan hasil pekerjaan kalian. Siap atau tidak ini? Siap. Nah, sekarang yang kelima, setelah menyanyikan lagu Satuan Berat yang diputar melalui slide PowerPoint, nanti ada lagu Satuan Berat. Dan dengan berdiskusi, kalian mampu menganalisis apa itu satuan berat baku. Dan kamu menganalisisnya dengan penuh percaya diri, yakin bahwa kamu mampu menemukan apa itu satuan berat baku. Sudah bisa dipahami? Ya. Sampai di sini ada berapa tujuan kita belajar hari ini? Ada 5 tujuan belajar kita hari ini. Nah, ternyata adik-adik, bukan hanya itu saja tujuan kita belajar hari
menyajikan hasil menentukan satuan berat baku secara tertulis dengan benar. Lalu yang berikutnya, setelah mengamati contoh dan berdiskusi, kalian mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan satuan baku dengan benar. Jadi nanti tidak hanya belajar menghafal saja, tidak hanya mengerti saja, oh apa itu perubahan wujud benda, seperti apa perubahan wujud benda, tetapi juga kalian harus mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan satuan berat, tidak hanya memahami oh satuan berat itu ini saja, tetapi juga mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan satuan berat. Nah, sekarang adik-adik, dari kegiatan tadi kita bertanya jawab tentang teka-teki tadi, kemudian dari tujuan kita belajar, siapa yang tahu di antara kalian, siapa yang tahu hari ini sebenarnya materi yang akan kita pelajari bersama-sama itu materi tentang apa? Siapa yang tahu? Queenly? Iya, luar biasa sekali. Kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Ada lagi yang lain? Selain itu apa lagi? Selain perubahan wujud benda apa lagi yang hari ini kita pelajari? Dika? Satuan berat. Ya, satuan berat. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita yang sesungguhnya nanti kita mendengarkan video, melakukan percobaan, berdiskusi, presentasi, maka sekarang Ibu minta kalian semua untuk berdiri dan Ibu minta Adit memandu kita untuk melakukan tepuk apa? Tepuk konsentrasi. Semua Ibu minta untuk berdiri. Nah, sekarang silakan Ibu kasih kesempatan, Ibu dan teman-teman memberikan kesempatan kepada Aditya untuk memandu kita melakukan tepuk apa tadi? Konsentrasi. Oke, mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar, tepuk konsentrasi, aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, tepuk tangan dulu untuk Adit. Tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, sekarang semuanya silakan duduk kembali. Masih semangat anak kelas 3? Kelas 3A, hebat, cerdas, luar biasa. Oke, nah sekarang kita tonton bersama-sama video berikut. Suka tidak menonton video? Anak kelas 3 suka tidak menonton video? Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tonton video berikut. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan dulu. Video ini tidak sekedar ditonton. Kenapa, Kak? Iya, tidak sekedar ditonton, Juan. Tidak sekedar ditonton, tetapi harus dipahami sehingga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu tanyakan setelah kamu menonton video. Paham ya? Nah, sekarang semua sudah siap? Apakah sudah siap? Anak 3, Hebat, cerdas, luar biasa. oke, sekarang kita tonton bersama-sama video berikut ini. Dek, kok es krimnya udah mencair? Kamu pasti kelamaan ya di luarnya. Iya, tadi Leli, Siva sama Nisa makan es krim dulu di depan warung. Kok es krim bisa mencair? Duh, panas bener deh cuaca hari ini. Iya nih Siva, panas banget. Gimana kalau kita beli es krim di warung? Ide bagus tuh. Yuk.
Oke deh, Leli. Enak sekali es krim rasa stroberi punyaku. Enak lagi rasa vanila punyaku. Manis banget. Seger punyaku dong, rasa melon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Dek? Sudah, Mas Jamal. Mas, ini Leli beliin es krim rasa coklat kesukaan Mas Jamal. Wah, makasih ya, Dek. Dek, kok es krimnya udah mencair? Kamu pasti kelamaan ya di luarnya. Iya, tadi Leli, Siva sama Nisa makan es krim dulu di depan warung. Pantes es krimnya mencair. Kenapa, Mas? Kok bisa mencair? Gini, Dek, kok bisa mencair? Jadi es krim mencair karena suhu udara yang ada di luar ruangan lebih tinggi daripada suhu es krim itu. Kamu tadi juga nggak langsung pulang kan, Dek? Enggak, Mas. Nah, itu dia. Karena berhubung suhu udara yang ada di luar ketika kamu duduk di warung panas atau lebih tinggi, maka es krim yang kamu beli mencair deh. Oh, begitu, Mas. Maafin Leli ya, Mas Jamal. Sekarang Mas Jamal mau ambil gelas, terus es krimnya Mas Jamal taruh di gelas biar bisa diminum. Teman-teman, sekian video dari kita. Sudah. Videonya menarik atau tidak? Menarik. Cerita tentang apa sebenarnya yang ada dalam video tersebut? Ica? Es krim yang mencair. Es krim yang mencair. Nah, sekarang coba jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam. Pertanyaan pertama, apakah terjadi perubahan wujud pada es krim tersebut? Ada tidak perubahan wujud pada es krim tersebut? Ada tidak? Menurut Sally, perubahan wujud apakah yang terjadi? Perubahan wujud dari padat menjadi cair. Oke, luar biasa sekali. Perubahan wujud yang terjadi adalah dari wujud yang pada mulanya es krim tersebut berbentuk apa? Berwujud apa? Padat. Lalu berubah menjadi cair. Nah, pertanyaan yang terakhir semua orang harus berpikir. Semua orang harus berpikir. Nah, menurut kalian, apakah atau mengapa es krim tersebut mencair? Ingat kembali, ingat. Nah, ingat kembali kira-kira mengapa sampai es krim tersebut tadi harus mencair? Kenapa dia tidak padat terus saja? Kenapa harus mencair? Nah, Ibu minta bantuannya Blesya untuk menjawab pertanyaan ini. Karena ada di luar, karena suhu di luar itu panas, jadi dia meleleh. Suhu di luar itu tidak berarti harus suhu yang ada di luar ruangan, tidak. Suhu di luar maksudnya suhu yang berada di luar es krim tersebut. Paham? Ya. Jadi, nah, seperti itu tadi perubahan wujud benda. Tentu ada banyak perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu akan bertingkah seolah-olah kamu adalah ahli yang bekerja di sebuah tempat penelitian. Kamu akan meneliti benda-benda apa saja yang dapat mencair. Bisa? Bisa. Anak kelas 3A? Hebat. Cerdas, luar biasa. Setelah tadi mendengarkan video, supaya lebih bersemangat, supaya lebih memahami materi, simaklah lagu yang akan Ibu perdengarkan kepada kalian. Bila perlu, ikutlah menyanyi. Bisa? Bisa. Sekarang Ibu putar lagunya. Semua silakan berdiri. Boleh bergoyang sedikit, goyang, ayo. Lebih bersemangat, tangan. Ya. Lebih bersemangat, kamu sudah berdiri tadi toh. Nah, untuk bersemangat, kita nyanyikan bersama-sama lagu berikut. Lagu berikut ini lagu yang bisa membuat kamu juga sambil berjoget-joget, sambil menari-nari. Oke, siap? Siap. Kelas 3A? Siap. Anak 3A? Hebat.
Coba diingat lagi tadi. Sambil bernyanyi tadi, sambil berjoget. Nah, sekarang ada pertanyaan ternyata dari lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang termasuk dalam satuan berat berdasarkan lagu tadi? Coba, jangan hanya tahu berjoget, tetapi juga harus bisa menjawab pertanyaannya. Sebutkan misalnya 2 yang kamu ingat, sebutkan 2 itu. Misalnya ada 1 yang kamu ingat, sebutkan. Ya, satuan berat. Apa saja yang termasuk dalam satuan berat? Dito. Yang Dito ingat? Kilogram. Oke, itu yang Dito ingat. Ada lagi yang lain? Ada lagi. Dito menyebutkan 1. Siapa yang bisa menyebutkan lebih dari 1? Dika? Desigram dan sentigram. Desigram dan sentigram. Ada lagi? Siapa lagi? Ya. Coba. Dika menyebutkan 2. Siapa yang bisa menyebutkan 3? Sen. Kilogram, hektogram, desigram, Desigram, sentigram, sentigram. Ada lagi? desigram. Desigram. Iya. Jadi seperti itu contoh-contohnya. Siapa yang mau menambahkan? Bagas. Gram. Ya. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, oke. Dibaca apakah satuan berat yang ditulis CG? Dibaca apakah satuan berat yang ditulis CG? Mana? Dibaca sentigram. Nah, sekarang supaya lebih memahami, coba kita buat sebuah permainan. Permainan tangga pintar satuan berat. Nah, Ibu memiliki sebuah tangga. Siapa yang suka naik tangga? Siapa yang suka turun tangga? Iya. Nah, perhatikan. Ibu memiliki tangga satuan. Tangga pintar satuan berat. Memiliki potongan-potongan kertas ini. Yang di dalamnya sudah Ibu tuliskan dengan nama-nama satuan berat. Seperti pada lagu yang sudah kita nyanyikan bersama tadi. Nah, sekarang siapapun dari kelompok manapun boleh maju, lalu dia memilih salah satu. Boleh bebas dia memilih. Kalau dia suka warna kuning, dia boleh mengambil yang warna kuning, yang mana saja silakan. Lalu dia mengambil dan meletakkannya atau menanjakannya ke tangga yang keberapa. Boleh tangga yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetapi tidak sekedar menancapkannya saja. Harus ingat kembali berdasarkan lagu tadi, berdasarkan tanya jawab yang tadi. Nah, sekarang siapa kira-kira di antara kalian yang mau jadi yang pertama? Maju duluan. Siapa? Oke, Kalila, silakan Kalila. Maju. Kalila mau ambil yang warna apa? Yang warna hijau dan yang paling depan. Kira-kira dia mau meletakkannya di mana? Itu dibaca bagaimana Kalila? Hektogram. Dia ada setelah kilogram. Luar biasa sekali. Tepuk salut untuk Kalila. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang yang kedua. Ya. Yang kedua, siapa yang mau jadi orang yang kedua untuk maju dan mengambil salah satu? Di sini. Daniel, silakan. Daniel suka warna apa? Atau Daniel mau ambil yang mana? Iya, oke. Daniel menancapkannya di tangga yang keberapa kira-kira? Itu dibaca bagaimana Daniel? Miligram. Miligram. Oke, benar atau salah teman-teman? Benar. Tepuk tangan lagi untuk Daniel. Tepuk tangan. Oke, silakan kembali ke tempat duduk Daniel. Ada lagi? Ada lagi yang mau maju? Ada. Sekarang
Benar dibaca desigram? Tidak, Ibu. Dibaca? Tingkat rami. Iya, yang bertuliskan da itu dalam satuan berat kita baca decagram. Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Nah, sekarang tepuk tangan dulu untuk Juan. Benar tidak di tangga yang ketiga? Dekagram benar tidak ada di tangga yang ketiga? Benar. Oke, silakan duduk Juan. Sekarang Ibu kasih teka-teki dulu. Teka-teki dulu, kita ubah dulu pertanyaannya. Sekarang dia bilang, aku adalah sebuah satuan berat. Aku ada 10 hektogram. Aku adalah, siapa yang bisa? Aku adalah, kelompok mana yang belum? Aku adalah Kena, maju. Aku adalah kilogram. Silakan kau datang ke sini, lalu temukan di sini yang mana yang bertuliskan kilogram. Oke. Menurut kalian benar tidak? Kilogram ada di tangga yang pertama. Benar? Benar. Oke. Kalau begitu tepuk tangan dulu untuk Kena. Tepuk tangan. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, sekarang siapa yang mau temukan lagi satuan berat yang ada sebelum miligram? Siapa yang bisa? Aku adalah sebuah satuan berat. Aku satuan berat sebelum miligram. Aku adalah satuan berat sebelum miligram. Aku adalah, silakan temukan, tidak perlu dijawab, langsung datang dan temukan sendiri. Coba siapa yang bisa? Ayo anak kelas 3. Selin, silakan. Sekarang perhatikan, tersisa berapa ini? Tersisa 2 satuan berat yang kita punya. Sekarang dia harus duduk, kita mengandaikan ini adalah orang. Dia harus duduk di tangga keberapa? Yang ini harus duduk di tangga keberapa, dan ini juga harus duduk di tangga yang keberapa. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Laura, silakan. Ya, silakan duduk. Benar? Ada yang mau membenarkannya? Enggak, salah duduk. Salah tangga, salah duduk di tangga. Dia masih keliru. Nah, seharusnya dia ada di tangga yang sebelah mana? Siapa yang bisa? Ya, Liko, silakan. Seharusnya dia ada di tangga yang sebelah mana? Oke, luar biasa sekali. Nah, yang terakhir, siapa yang bisa? Kalian, silakan. Yang terakhir. Oke, sekarang silakan kasih tepuk tangan untuk diri sendiri dulu. Karena kita aktif mengikuti kegiatan ini. Nah, sekarang coba siapa yang bisa membaca ini? Ini dibaca kilogram. Yang ini dibaca ini decagram. Kalau yang ini ini Sentigram, desigram, dan miligram.
jika Ibu Saras membeli 2 bungkus mentega? Iya, Bu Saras membeli mentega. Setiap bungkus mentega memiliki berat 128 gram. Berapakah berat seluruhnya jika Bu Saras membeli 2 bungkus mentega? Nah, soal ini siapa yang tahu? Akan diselesaikan dengan operasi hitung apa? Perkalian. Dengan operasi hitung perkalian. Ada lagi yang lain selain perkalian? Soal ini dapat diselesaikan dengan operasi hitung apa lagi? Ada lagi? Ada lagi operasi hitung yang bisa digunakan menyelesaikan soal ini? Berarti ada berapa cara tadi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan satu soal ini? 2. Sekarang, setelah tadi kamu bilang bahwa soal ini dapat diselesaikan dengan 2 cara. Dapat diselesaikan dengan berapa cara? 2 cara. Nah, dengan apa tadi Sili? Dengan operasi itu penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang siapa yang bisa menyelesaikan soal ini dengan operasi hitung penjumlahan? Ibu minta bantuannya Selin. Nah, Selin, ketika menyelesaikan soal ini, tidak hanya menyelesaikan untuk diri sendiri. Nah, berarti Selin harus bisa menjelaskan kepada teman-teman cara penyelesaiannya seperti apa. Teman-teman siap? Siap. Teman-temannya Selin siap? Siap. Semua siap? Siap. Masih semangat? Masih. Sebelum Selin menjelaskan proses penyelesaiannya, coba kita sama-sama berdiri dulu. Berdiri supaya lebih bersemangat. Kita nyanyi bersama-sama. Ola, 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 ore, ore, yes, yes, yes. Ola, 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 ore, yes, yes, yes. Ayo kita bersama belajar dan gembira. Tepuk tangan hilang sedih dan duka. Oke, silakan duduk. Oke, sekarang kita kasih kesempatan kepada Ibu Sili. Ya, dia sekarang menjadi guru kecil untuk kalian untuk menjelaskan bagaimana cara penyelesaian soal berikut jika menggunakan operasi hitung apa tadi? Penjumlahan. Iya, penjumlahan. Silakan Sili. Di sini Ibu minta saya untuk menyelesaikan soal ini menggunakan operasi penjumlahan. Wah, saya akan menulis angkanya dulu. Pertama kita jumlahkan 8 tambah 8. Siapa yang menjawab 8 tambah 8? Daniel? 16. Kita simpan satunya di sini dan tuliskan 6-nya di bawah. Lalu siapa yang mau menjawab 2 tambah 2? Lisha 4 lalu tambah 1, hasilnya adalah 5. Lalu 1 tambah 1 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Sama-sama berat mentega yang Ibu Saras beli adalah 256 gram. Iya, 200 berat seluruhnya adalah 256 gram. Nah, ada tidak yang perlu mengerti cara penyelesaian jika menggunakan penjumlahan seperti di dalam? Ada yang belum mengerti? Ada yang belum mengerti? Tidak ada, semuanya sudah mengerti? Sudah. Nah, berarti di sini mengapa harus dituliskan 2 angka 128 Selin? Karena Ibu Saras membeli 2 bungkus mentega. Iya,
soal ini dengan menggunakan perkalian. Saya tulis dulu soalnya. Jadi kita kerjakannya dari angka 8 ini. Jika kita 8 kali 2 akan hasilnya menjadi 16. Jadi kita menulis satunya di sini dan 6-nya kita taruh sini. Lalu kita kalikan dulu 2 kali 2, baru kita tambahkan lagi dengan angka 1. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi jika kita tambahkan dengan 5, hasilnya akan menjadi 5. Sekarang yang terakhir, jika kita mengkalikan 1 kali 2 akan menjadi 2 yang menghasilkan 256. Jadi Ibu Saras membeli mentega 2 bungkus yang seluruhnya beratnya 256 gram. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian Daniel. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi tadi Daniel menjelaskan bahwa soal ini pun dapat diselesaikan dengan operasi hitung perkalian. Nah, sama tidak? Silakan kembali ke tempat duduk Daniel. Sama tidak hasilnya? Sama. Kalian sudah duduk di dalam kelompok dan ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Lembar kerja ini berisi apa yang harus kalian selesaikan di dalam kelompok. Nah, ibu bagikan kepada setiap kelompoknya. Nah, hari ini dengan baik-baik kalian akan berlaku sebagai seorang ilmuwan. Ya. Kalian akan mencoba melakukan penelitian, percobaan. Nah, sekarang ibu mau mengecek dulu, apakah alat dan bahan yang sudah ibu sampaikan kemarin dibawa atau tidak? Dibawa. Ibu periksa dari setiap kelompok. Ibu mengecek dulu, lengkap? Alat dan bahannya lengkap? Kelompok yang ini lengkap, alat dan bahannya? Lengkap. Kelompok yang ini? Lengkap? Nah, sekarang letakkan semua alat dan bahan itu di atas meja dan dengarkan ibu. Halo, halo, hai. Nah, hari ini adik-adik kalian akan melakukan percobaan. Percobaan itu tujuannya adalah untuk mengetahui perubahan wujud benda padat menjadi cair. Perubahan wujud benda mencair. Mencair berarti daripada dia menjadi cair. Nah, sekarang ada alat dan bahan yang kamu bawa dari rumah. Nah, menggunakan alat dan bahan itulah yang membantu kamu menemukan benda apa saja yang dapat mengalami perubahan wujud. Nah, selama melakukan kegiatan percobaan eksperimen orang bilang, nah, berlakulah sebagai seorang ilmuwan yang mau mencari tahu sebanyak-banyaknya pengetahuan melalui kegiatan percobaan. Bisa dipahami ini? Bisa. Satu catatan, karena saat ini kita menggunakan api, harus ada api untuk melakukan percobaan. Yang ibu ingatkan kayak satu, hati-hati. Bisa? Anak kelas 3A? Hebat, cerdas, luar biasa. Silakan
Ya, sekali lagi Ibu ingatkan, karena kita menggunakan api, maka harus hati-hati. Untuk mulai bekerjanya, perhatikan yang pertama. Apa kira-kira yang harus kamu tahu pertama? Misalnya yang pertama, satu orang bertugas, perhatikan, mulai baca LKPD-nya, baca, nyalakan lilinmu, letakkan secara bergantian pada sisi. Mentega, berarti dimulai dari mentega. Ada yang melakukan percobaan, ada juga yang menulis. Yang pertama, yang pertama, mentega mengalami perubahan atau tidak nanti setelah kamu ambil. Nah, perubahan apa yang terjadi? Ya, dijawab di sini. Sekarang di sini, benda apa yang pertama yang kamu panaskan? Mentega. Nah, kamu lihat ketika dia dipanaskan ada perubahan tidak? Nah, kalau ada perubahan dari wujud apa menjadi apa? Paham? Paham. Oke. Harus hati-hati. Sekarang sudah ada perubahan atau tidak? Ada. Silakan. Iya, silakan tulis di sini. Di sini. Benda apa pertama? Silakan dibuang ini. Satu orang. Kalau sudah itu tulis dulu. Benda apa itu tadi? Mentega. Oke. Menteganya sudah. Apa yang terjadi pada benda ini? Mencair. Oke. Sekarang sudah toh, kamu sudah bisa amati. Sekarang boleh ganti dengan benda yang ambil senjata tanya. Apa yang terjadi? Ada tidak perubahan wujudnya? Ada. Nah, dari apa menjadi apa? Sekarang kalau mengalami perubahan, ya mengalami perubahan. Kalau mengalami perubahan, ya mengalami perubahan. Kalau tidak mengalami perubahan, tidak mengalami. Ya, waktu untuk menyelesaikan percobaan ini dan menyelesaikan soal yang ada pada LKPD
Kalian sudah belajar itu kan sudah belajar tadi. Bagaimana sih kamu buat 5? 1 gram, 1 kilo. Kan dikurang 1 kilo. Selain itu yang mana lagi? Sudah selesai? Ya, sisa waktu tinggal 5 menit lagi. Kelompoknya Ones sudah aman? Sudah. Kelompoknya Kalila? Aman. Kelompoknya Quinly? Sudah. Kelompoknya kalian? Sudah. Oke. Nah, sekarang karena kamu sudah menyelesaikan semua pekerjaan kalian dengan percobaan tadi, kemudian diskusi untuk menyelesaikan soal-soal. Nah, sekarang waktunya untuk kalian melaporkan hasil pekerjaan kalian di dalam kelompok tadi. Nah, kelompoknya Lionel tentu belum tahu hasil dari pekerjaan kelompoknya Quinly. Nah, untuk mereka tahu, maka kalian wajib melaporkannya. Di saat ada aturannya. Aturannya adalah ketika setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya, kelompok lain wajib memperhatikannya. Wajib betul-betul menyimak. Sehingga nanti setiap kelompok bisa memberikan penilaian terhadap hasil presentasi dari kelompok lain. Nah, untuk menilai hasil dari pekerjaan dari setiap kelompok, kalian bisa menggunakan gambar-gambar ini. Ada apa ini? Oke. Dan ini ada semangat. Oke, gambar ini akan digunakan manakala presentasi dari teman kalian anggap sangat baik. Nah, jika tetapi untuk kelompok yang kalian anggap masih perlu perbaiki lagi, masih perlu dia tingkatkan lagi, maka pakai ini semangat. Bisa? Sekarang Ibu berikan ini kepada setiap kelompok dengan catatan bahwa ketika teman lain mempresentasikan hasil pekerjaannya, kamu harus, Daniel, saat kelompok lain mempresentasikan, Daniel harus bagaimana? Harus Menghormati, menghargai. Selain itu apa lagi? Sharing. Iya, menyimaknya. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kalian. Ibu mau berikan kesempatan yang pertama untuk kelompoknya Quinly. Nah, kepada Quinly dan teman-temannya kita persilahkan untuk maju. Kasih tepuk tangan dulu untuk mereka supaya mereka semangat. Ayo maju, maju, jangan malu-malu. Ayo maju, maju, jangan malu-malu. Oke. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Kami akan dari kelompok kami, kelompok Mentega, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Setelah melakukan percobaan, kami menulis laporan-laporan yang sudah kami buat. Jadi bendanya Mentega, dia mengalami perubahan karena saat kami panaskan dia mencair, dan itu yang
Tidak, karena saat kami panaskan, dia tidak mencair. Benda potongan kayu mengalami perubahan tidak, karena saat kami panaskan, dia tidak meleleh. Gula pasir mengalami perubahan ya, karena saat kami panaskan, gula pasir mencair. Dan itu yang dinamakan benda padat menjadi benda cair. Kesimpulannya, ternyata ada benda padat yang bisa mencair dan ada juga benda padat yang tidak mencair. Contoh benda padat yang bisa mencair yaitu mentega, coklat, dan gula pasir. Contoh benda yang tidak mencair yaitu kerikil, kayu. Jadi ada benda padat yang tidak bisa mencair dan ada juga benda padat yang bisa mencair. Selanjutnya saya memberi kesempatan membacakan hasil pekerjaan kami ke teman saya. Satuan baku yang digunakan pada resep di atas adalah gram dan kilogram. Satuan tidak baku yang digunakan pada resep di atas adalah SDM, SDT, dan butir. Kita sudah mendengarkan bersama-sama tadi adik-adik. Presentasi dari kelompoknya siapa, Bagas? Kelompok mentega. Nah, sekarang apakah Bagas ada pertanyaan? Mereka tidak ada. Apakah Miko ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan atau ada tanggapan? Atau mungkin merasa begini, aduh kami punya tadi bukan begitu teman. Begini kami punya. Ada? Ya, tidak ada. Nah, sekarang Ibu mau meminta kalian memberikan penilaian kalian dengan menggunakan gambar itu tadi yang sekarang kamu pegang di dalam kelompok. Coba berikan penilaian terhadap mereka. Mana yang mau kamu berikan? Yang oke atau yang semangat? Silakan. Silakan. Oke, luar biasa sekali. Dari Ibu juga Ibu kasih yang ini. Nah, itu berarti mereka sudah dengan sangat luar biasa mempresentasikan pekerjaan mereka. Tepuk salut dulu untuk kelompoknya mereka. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan kembali ke tempat dulu. Selanjutnya mentega yang kamu punya, anggap saja kamu punya mentega karena kamu kelompoknya namanya kelompok mentega toh. Sekarang menteganya mau kamu hadiahkan kepada siapa? Kepada kelompok yang mana kira-kira? Oke. Mereka memilih kelompoknya Bagas. Kelompoknya Bagas, silakan. Maju. Ayo maju, maju. Jangan malu-malu. Ayo maju, maju. Jangan malu-malu. Oke, sekarang satu kelompok sudah berhasil dengan sangat baik. Maka kelompok berikutnya pasti akan lebih baik lagi. Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok pada cerdas, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Teman-teman, kami akan menjelaskan hasil percobaan kami dalam saat kami mencobanya. Benda mentega mengalami perubahan. Iya, mengalami perubahan. Padat menjadi cair. Yang kedua, potongan coklat. Iya, mengalami perubahan. Padat menjadi cair. Yang ketiga, batu tidak mengalami perubahan, tetap padat. Gula pasir. Iya, mengalami perubahan. Padat jadi cair. Yang terakhir, kayu kecil tidak mengalami perubahan, tetap padat. Kesimpulan kami adalah ada yang tidak berubah dan juga ada yang berubah wujudnya. Oke teman-teman dan ibu guru, kami akan mempresentasikan kegiatan kedua, satuan berat.
25 gram coklat bubuk, 225 gram mentega, 25 gram. Yang kedua, satuan tidak baku. Gelap butir, CDM, kuning telur, baking powder, putih telur. Iya. Sudah selesai? Terima kasih teman-teman telah memperhatikan kerja kami. Oke, sudah selesai. Sekarang menurut kalian ada tidak yang perlu diperbaiki dari pekerjaan mereka? Mereka katakan tadi satuan tidak bakunya itu ada baking powder. Apakah baking powder termasuk satuan tidak baku? Nah, maka siapa yang mau menanggapi? Seharusnya satuan tidak bakunya itu apa saja? Oke, ada iya, Selin, silakan. Butir 1/2 dengan SDM. 1/2 dan SDM. Ada lagi yang lain dari kelompok ini, silakan. SDM, SDT dan butir. Iya, dari kelompok ini seharusnya satuan baku dan satuan tidak baku, satuan berat tidak baku itu bukan bahannya, tapi satuannya. Begitu. Bukan telurnya, tetapi butirnya. Paham ini? Paham? Iya. Nanti diperbaiki lagi untuk pertemuan kali berikutnya. Sekarang, apakah kelompok mau menanggapi? Tidak ada. Sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kamu berikan penilaian kamu terhadap kelompok ini. Silakan. Kamu kasih penilaian kamu. Tidak usah ragu-ragu. Iya. Dari Ibu juga Ibu kasih semangat. Lebih bersemangat lagi. Siapa yang mau kasih pesan dulu, kasih penilaian untuk mereka? Daniel, coba. Daniel kasih semangat. Artinya Daniel suruh mereka untuk bagaimana? Untuk mengatakan itunya dengan lebih baik. Iya, untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. Untuk semangat ini diberikan supaya lain kali kamu menyelesaikan pekerjaan kamu dengan baik. Bisa dipahami ini? Bisa? Ya. Masih banyak yang perlu diperbaiki oleh kelompok kamu. Silakan kasih semangat untuk mereka. Kasih tepuk TOPBGT dulu ya. Tepuk TOPBGT. T O P G T Toba. Cerdas mau memberikan hadiah berupa mic. Nah, kira-kira kepada kelompok yang mana mereka mau memberikan itu? Silakan. Oke, kepada kelompoknya Daniel. Ayo maju untuk kelompoknya Daniel. Tidak usah malu-malu. Kelompoknya Kalila, kelompok pada cerdas tadi silakan kembali ke tempat dulu. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi Niko dan teman-teman. Hari ini kami ingin mempresentasikan kerja kami. Kami dari kelompok Kili. Jadi saat kami melakukan percobaan ini, benda yang kami percobakan pertama yaitu mentega. Mentega ini mengalami perubahan, yaitu perubahan padat menjadi cair. Coklat, dia mengalami perubahan juga, yaitu perubahan dari padat menjadi cair. Batu tidak mengalami perubahan apapun. Dia hanya menjadi tetap padat. Kayu juga tidak mengalami perubahan. Dia juga hanya tetap menjadi padat. Gula pasir mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan, yaitu perubahan dari padat menjadi cair. Kesimpulannya adalah ada benda yang bisa berubah bentuk dan ada juga yang tidak bisa. Yang bisa adalah mentega, coklat, dan gula pasir.
Yang tidak bisa adalah batu dan kayu. Dan itu adalah hasil dari eksperimen kami. Saya berikan kesempatan ini untuk teman saya yang bernama Miko. Kegiatan kedua, satuan merah. Tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas pada kolom berikut. Gram dan kilogram. Tuliskan satuan tidak baku yang digunakan pada resep di atas pada kolom berikut. Sendok makan, sendok teh, dan butir. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang ini. Kasih tepuk tangan dulu. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan penilaian kepada kelompoknya Miko dan teman-temannya. Silakan berikan penilaian untuk mereka. Ibu juga kasih oke. Tetapi lain kali harus lebih semangat lagi, ya Oke. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk. Sebelumnya lilin itu mau kamu berikan kepada siapa? Karena kamu adalah kelompok lilin, toh. Sekarang lilinnya, seandainya kamu punya lilin, sekarang lilin itu mau kamu berikan kepada kelompok yang mana? Kelompoknya Selin dan teman-teman. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Selin dan teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Selin dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama adalah kegiatan pertama, yaitu melakukan eksperimen. Yang pertama kami coba adalah mentega. Mentega mengalami perubahan wujud benda. Perubahan yang terjadi pada mentega adalah benda padat yang menjadi cair. Lalu ada coklat. Coklat mengalami perubahan wujud benda. Perubahan yang dialami coklat adalah benda padat menjadi cair. Lalu ada batu. Batu tidak mengalami perubahan wujud apapun. Lalu ada kayu. Kayu tidak mengalami perubahan wujud apapun. Lalu ada gula pasir. Gula pasir mengalami perubahan wujud benda. Perubahan yang dialami oleh gula pasir adalah benda padat menjadi benda cair. Kesempatan untuk membaca kesimpulan kami aku berikan kepada teman saya yang bernama Gracia. Kesimpulan kami adalah bahwa tidak semua benda padat menjadi cair saat dipanaskan. Lalu ada kegiatan buah. Di sini terdapat bahan-bahan untuk membuat kue coklat. Untuk membacakan nomor 1, jawaban kami nomor 1, saya akan memberikan kesempatan ini kepada teman saya yang bernama Leon. 1. Gram dan kilogram. 2. Butir 1/2 dan SDM. Itu saja untuk presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Sambut tepuk tangan untuk semua kelompok, ya. Tepuk tangan. Oke. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Sekarang kamu mau kasih apa untuk mereka kalau kamu kasih penilaian? Apakah kasih oke atau kasih semangat? Silakan. Kasih apa? Tunjuk ke kelompoknya mereka. Kamu mau kasih apa? Jangan lihat ibu.
Bisa dipahami ini? Bisa. Oke, sekarang Ibu minta dari kelompoknya Selin dulu. Silakan ambil saja kertas yang mana yang mau Selin ambil. Silakan Nonel maju. Kelompoknya Kalila, silakan Kalila maju ambil. Ya. Sekarang kembali ke tempat duduk, persiapkan diri untuk maju menjelaskan soal nomor 1 untuk kelompoknya Lionel. Kalila cepat. Kelompoknya Quinly, silakan Quinly maju. Ambil satu kertas. Dan kelompoknya Daniel, silakan Daniel maju. Maju saudara. Sudah? Silakan kembali ke tempat duduk. Masih semangat? Masih. Selalu semangat? Selalu. Kelas 3. Hebat, cerdas, luar biasa. Nah, sekarang kelompoknya Dito. Kalian dapat nomor berapa? Nomor 3. Kalau begitu silakan kalian jelaskan proses penyelesaian untuk nomor 3. Ica yang maju. Yang lain perhatikan. Kamu boleh menanggapi. Mungkin saja jawabannya mereka tidak sama seperti jawaban kalian. Maju Ica. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Jadi saya akan menjelaskan tentang soal nomor 3. Ya, semua kelompok perhatikan pada soal nomor 3 itu. Apakah jawabannya akan sama atau tidak? Ya, kalau mau menanggapi nanti silakan menanggapi. Tetapi perhatikan Ica terlebih dahulu. Silakan. Soalnya adalah Denisa membeli 750 gram jeruk. Kemudian jeruk tersebut dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa adalah 530 gram. Berapa gram jeruk yang digunakan untuk membuat es buah? Jadi saya akan mau menuliskan angkanya dulu. Jadi ini kita kurangkan. Jadi 0 kurang 0. Jadi 0 kurang 0 adalah 0. Dan 5 kurang 3 adalah 2. 7 kurang 5 adalah 2. Jadi jawaban di sini adalah 220 gram. Sekarang apakah ada yang berbeda dari kelompok lain? Jawaban kelompok lain sama? Sama. Oke. Sekarang Ica, GR itu dibaca Gram. operasi hitung. Jika seperti itu, jika menanyakan sisa, maka kita menggunakan operasi hitung apa? Pengurangan. Tepuk tangan untuk Ica. Dan kelompoknya, hasil pekerjaan itu hasil diskusi kita, ya atau tidak? Iya. Oke. Silakan kembali ke tempat duduk Ica. Iya. Sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kelompoknya Daniel. Selesaikan soal nomor berapa? Kamu dapat nomor 4. Silakan selesaikan soal nomor 4. Tulis di dalam. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Daniel. Jadi saya akan mengerjakan soal matematika ini pada nomor 4. Jadi kita kalikan dulu 8 kali 5.
yang hasilnya adalah 40. Jadi 4-nya kita taruh di sini. Lalu kita kalikan lagi 9 kali 5. Yang hasilnya adalah 40. Yang hasilnya adalah 45. Dan kita tambahkan lagi dengan angka 4 ini yang menjadi 49. Kita langsung tulis semua 49 di sini. Yang membuat hasilnya adalah 490. Jadi seluruh berat dari semua coklat yang dibeli adalah 490 gram. 490 gram. Apakah ada kelompok yang jawabannya berbeda? Perhatikan pekerjaan masing-masing, kelompok masing-masing. Apakah ada pekerjaan yang berbeda? Berbeda? Ya, oke. Sekarang tepuk tangan untuk Daniel dan teman kelompoknya. Nomor 1. Siapa yang mendapat soal nomor 1? Silakan kelompok yang mendapatkan soal nomor 1. Dari 2 kelompok yang tersisa, kelompok manakah yang mendapatkan soal nomor 1? Oke, silakan jelaskan di depan proses penyelesaian untuk soal nomor 1. Yang lain perhatikan, kalau ada jawaban yang tidak sama, coba kamu tanggapi. Paham? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Shelly. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memecahkan soal nomor 1. Soalnya adalah Daniel membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Di sini terdapat 3 botol sirup dan 1 botol, masing-masing botolnya beratnya 15 gram. Berarti kita dapat memakai pemecahan dengan menggunakan perkalian. Ya, berat setiap botol adalah 600 gram. Lalu ada di sini terdapat 3 botol sirup. Jadi 600 dikali 3. Kali 0 kali 3 sama dengan 0. 0 kali 3 sama dengan 0. 6 kali 3 sama dengan 18. Dan di sini tinggal kita beri titik. Jadi hasilnya adalah 1800 gram. Berat 3 botol sirup adalah 1800 gram atau 1 kg 800 gram. Iya, jadi adakah kelompok lain yang jawabannya berbeda? Tidak ada, semua sama? Sama, oke. Jadi jawaban dari Selin itu benar. 600 gram dikalikan 3. Mengapa dikalikan 3? Karena iya, karena botolnya ada 3, makanya dikalikan dengan 3. Kalau diubah ke dalam bentuk penjumlahan, maka 600 dikali 3 bisa dalam bentuk penjumlahan diubah menjadi 600 ditambah 600 ditambah 600. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk Selin. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk Selin. Sekarang kita kasih ke kelompok yang terakhir. Kalian akan menyelesaikan soal nomor 2. Nomor 2. Silakan. Teman-teman, saya akan menjelaskan jawaban nomor 2 dan juga penjelasannya. Ibu membeli 5 kg gula pasir. Lalu, dari 5 kg gula pasir itu, ibu menggunakan 3 kg kue untuk memasak kue. Kemudian, gula pasir itu digunakan untuk membuat es buah 1 kg. Berapa kilogram sisa gula pasir itu? Pertama-tama, ibu membeli 5 kg gula pasir. Setelah
Setelah itu, dari 5 kg gula pasir itu, ibu memakai 3 kg. Setelah itu kita akan mengurangnya. Berapakah sisa dari yang telah dipakai ibu? Sisanya adalah 2 kg. Sisa dari gula pasir yang telah dipakai ibu adalah 2 kg. Setelah itu ibu ingin membuat es buah 1 kg. Maka kita akan menaruh 1 kg di sini. Karena ibu ingin membuat 1 kg es buah. Sisa yang telah dipakai ibu adalah 1 kg. Karena 2 kurang 1 itu adalah 1. Maka hasilnya adalah 1 kg gula pasir. Sudah selesai? Siap. Iya, luar biasa sekali. Tepuk salut dulu untuk kalian. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Dari sekian banyak penjelasan, ini adalah penjelasan yang terbaik. Ya atau tidak? Karena dia menjelaskan dengan sungguh-sungguh, dimulai dari ada 5 kg sampai pada akhirnya tersisa 1 kg gula pasir. Luar biasa sekali. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan proses diskusi, eksperimen yang bilang tadi, bertanya jawab, menyelesaikan soal-soal matematika. Sekarang kita bersama-sama merangkum materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang siapa yang masih ingat? Kira-kira apa saja yang termasuk dalam satuan berat baku? Satuan berat baku itu, coba supaya lebih diingat kembali, ibu tunjukkan kembali tanda pintar satuan berat. Di sini ada nah, itu satuan baku. Satuan yang diakui, yang digunakan. Nah, sekarang bagaimana dengan satuan yang tidak baku? Satuan tidak baku itu pun adalah satuan yang digunakan sehari-hari untuk mengukur benda, tetapi tidak menggunakan gram, kilogram, dan sebagainya. Yang digunakan itu misalnya ukuran sendok teh, sendok makan, butir. Makanya tadi di dalam resep makanan yang ada di dalam LKPD kalian ada setengah SDM. SDM itu apa? Sendok makan. Kalau SDT, sendok teh. Padahal kamu sudah pintar. Pasti di rumahnya bantu mama buat kue. Iya. Boleh, luar biasa sekali. Nah, selain belajar tentang satuan berat baku, tadi kita juga sudah belajar tentang apa? Perubahan wujud benda. Mengapa kira-kira benda yang kamu bawa tadi itu berubah wujudnya? Mengapa? Dito? Karena dipanaskan, luar biasa sekali. Benda apakah yang kamu bawa tadi itu? Wujudnya adalah benda apa? Benda padat. Dalam percobaan kalian tadi, benda padat itu bisa berubah wujud menjadi benda apa? Cair. Nah, itu berarti benda padat dapat berubah wujud. Dia dapat berubah wujud menjadi benda cair. Akan tetapi, apakah semua benda padat dapat berubah wujudnya, adik-adik? Tidak. Ternyata ada juga benda padat yang tidak bisa berubah wujudnya. Seperti apa tadi dalam percobaan kalian? Batu, kayu juga. Oke, sudah bisa dipahami? Sudah. Karena tadi kita sudah merangkum pembelajaran kita, materi pembelajaran kita, maka sekarang ibu mau membagikan kepada kalian lembar soal. Soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ini tidak dikerjakan dengan teman di sebelah, tidak, tetapi kerjakan sendiri-sendiri supaya ibu tahu benar tidak Dika sudah mengerti, benar tidak Bagas sudah mengerti. Bisa atau tidak nih? Bisa, Ibu. Oke, sekarang ibu bagikan. Jangan lupa tulis nama, hari dan tanggal dan juga kelas.
20 nomor. Jangan hanya lihat di bagian depan, di bagian belakangnya juga ada.
bisa. Mengapa merasa senang? Merasa senang itu kan pasti ada alasannya toh. Sekarang Ibu minta bantuannya Dito. Coba Dito. Kenapa Dito merasa senang? Karena bisa belajar bersama dan bisa belajar mengetahui wujud zat dan satuan baku. Oke, luar biasa sekali. Karena ada yang diketahuinya hari ini, yaitu perubahan wujud benda dan tentang satuan baku. Ada lagi yang lain? Mengapa merasa senang? Ica? Bisa belajar bersama teman-teman dan bisa mengikuti pelajaran. Iya, bisa belajar bersama-sama dengan teman, diskusi bersama-sama dengan teman. Ada lagi yang lain? Iya, Selin? Karena mendapat pengetahuan baru. Karena mendapat pengetahuan yang baru. Satu orang lagi. Galen? Dapat belajar satuan berat dan juga perubahan wujud benda. Ya, bagian manakah yang paling kamu sukai dari kegiatan pembelajaran tadi? Bagian mana yang paling kamu senangi? Merasa sangat senang sekali saya belajar di bagian ini. Saya rasa senang sekali begitu. Dika? Di bagian eksperimen. Iya, saat melakukan eksperimen. Ada lagi yang lain? Kalila? Saat eksperimen. Saat Eksperimen. melakukan eksperimen. Ya. Ada lagi? Lagi satu orang. Adit? Bisa mempresentasikan hasil kerja yang sudah dikerjakan. Mempresentasikan hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan. Oke. Nah, sekarang kalau yang tadi sudah belajar tentang perubahan wujud benda, tentang satuan berat baku dan tidak baku juga kalian pelajari. Nah, sekarang untuk lebih memahami materinya, Ibu akan memberikan kamu tugas. PR-nya ada pada halaman 50, buku tema, ya, buku tema 3, halaman 50. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Ditulis. Tadi PR-nya ada pada halaman 50. Pada halaman 50, nomor 1 sampai nomor berapa, Divya? Sampai Nomor 4. Iya. Silakan dicatat. Sudah? Sudah. Oke. Nah, sekarang materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah pembelajaran 2. Nah, oleh karena itu, di rumah selain mengerjakan PR, jangan lupa pelajari juga pembelajaran 2 supaya ada persiapan esok harinya. Bisa atau tidak nih? Bisa, Ibu. Sekarang sekali lagi coba. Kelas 3A. Hebat, cerdas, luar biasa. Minta bantuan dari salah seorang di antara kalian untuk memimpin kita dalam doa. Kita berdoa mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Ibu minta bantuannya Queen. Ya. Kalau berdoa sikapnya bagaimana? Kalau berdoa kita semua harus berdiri. Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.